Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Serasa KKR tadi saudara, amin. Haleluya. Eklesia gitu loh, amin saudara. Haleluya. Ada yang kangen saudara? Kegeeran gitu. Yes, puji Tuhan. Kami juga kangen saudara bertemu. Artinya 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu didelegasikan kepada hamba Tuhan. Saudara, ADART GPDI akan mendapat surat peringatan kepada gembala kalau meninggalkan pelayanan 3 bulan, saudara. Ada banyak hamba Tuhan begitu, saudara. Jadi yang pelayanan ibu gembala, gembalanya muter penginjilan. Jadi 3 bulan kurang 2 jam dia kembali. Jadi nggak dapat peringatan dia, saudara. Memang dia sudah atur gitu, saudara ya. Puji Tuhan. Ya, kita memang beberapa waktu yang lalu ke Bali, saudara. Driving, saudara, bawa mobil gantian sama Pak Keno. Pak Keno SIM A umum, saya SIM A angkot, saudara ya. Jadi bawa mobilnya juga seperti angkot. Ya liburan lah sedikit, saudara ya. Harus diakui liburan sekolah menyenangkan anak, saudara ya. Anak mertua gitu, saudara. Jadi harus disenangkan juga sebagai tanggung jawab gitu, saudara ya. Puji Tuhan, di Bali kita soalnya mertua saya ikut juga, saudara. Mertua saya ikut juga, ya sebagai bentuk pengabdian juga kepada mertua, saudara. Amin. Hanya percayalah, bapak mertua nggak diajak mabok, saudara, nggak. Tetap dalam koridor kebenaran. Amin. Iya. Dan artinya kita juga hari Minggu itu pelayanan di Om Dedi Aritonang, saudara. Yang beliau dulu pernah datang ke sini. Pelayanannya artinya berkembang, kita melihat keadaan mereka. Titip salam juga jemaat dari Shosanim Bali buat kita semua. Serasa penginjilan, saudara ya. Artinya mereka merasa diberkati, mereka merasa dipulihkan, mereka merasa juga dilawat oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan kami pun bisa menjadi berkat di sana. Puji Tuhan, itu saja, saudara. Mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16 ayat 24 sampai 26. Saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat David. Selamat ulang tahun ya tante. Mohon maaf kemarin kita udah capek, saya panggil tukang urut, kita diurut. Aduh, udah ampun-ampun, saudara ya. Paginya saya bangun pagi sekali untuk berangkat ke kantor, saudara. Tadi saya sudah mulai bekerja. Pekerjaan cukup padat, saudara. Banyak yang deadline, tapi puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Kisah para Rasul pasal 16. Ya. Berarti David ulang tahun di bulan Juni ya tante ya. Bulan Juni ya. Papanya Desember 24. Puji Tuhan. Sama dengan Tuhan Yesus. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 24. Kita sama-sama perhatikan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin, saudara. Di sana diberitakan bahwa Rasul ini
Paulus dan Silas, saudara, ada dalam penjara. Ceritanya di atas bagaimana mereka dituduh telah mengalihkan perhatian bangsa itu, orang-orang itu, saudara, dari penyembah berhala kepada pemuji Tuhan. Mereka berhadapan dengan Ratu Tenung di tempat itu, saudara. Mereka berhadapan dengan Ratu Tenung yang merupakan dianggap sebagai dewi yang mereka sangat hormati. Dan Rasul Paulus berhadapan dengan Ratu Tenung, penyembah berhala, saudara. Sehingga waktu itu kekaisaran harus mengambil tindakan, mereka harus disingkirkan, dipenjara. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ini terjadi di Roma, saudara. Pasungan yang sangat kuat. Mereka dibawa ke dalam penjara, bahkan penjara yang paling tengah. Mereka dipasung, dibelenggu, mereka diikat, mereka dirantai, mereka dibatasi, saudara. Mereka mendapat ancaman, mereka mendapat tekanan, mereka divonis hukuman, saudara. Hukuman pasung dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Kehidupan itu, apa yang mereka hadapi adalah stres berat, saudara. Ya, saya yakin kita tidak pernah mengalami itu, dan mungkin kita bisa melihat orang yang pernah masuk ke penjara, saudara. Bagaimana mereka dibatasi, bagaimana mereka mengalami tekanan, bagaimana mereka bahkan mengalami hukuman, bukan hanya hukuman dari polisi, saudara, hukuman dari juga senior napi yang ada di dalam. Yang terjadi pada mereka adalah mereka sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Satu bentuk perlakuan kepada pemerintah Injil waktu itu, saudara. Mereka dipasung, karena memang metode hukuman waktu itu seperti itu. Hukuman tertinggi setelah pasungan adalah cambukan. Setelah cambukan baru salib. Ya, banyak rasul-rasul pun mengalami semuanya itu. Mereka dipasung di tengah, mereka dipermalukan. Padahal mereka bukan kriminal, saudara. Ya, sekalipun banyak orang bisa masuk itu karena kriminal, karena kejahatan, karena apa yang mereka kerjakan. Banyak orang juga memang pantas mendapatkan itu karena karena perbuatan mereka, saudara. Tetapi Rasul Paulus dan Silas mengalami itu, saudara, bukan karena mereka kriminal, tapi karena memang mereka dituduh, karena mereka mengacaukan, saudara, dianggap mengacaukan iman orang-orang pada waktu itu. Ya, kalau saudara pergi ke Bali, memang mayoritas saudara perhatikan banyak patung, ya, sesembahan. Kita menghormati itu keyakinan mereka. Dan ini yang dialami oleh Paulus dan Silas, bagaimana mereka mendapatkan intimidasi, tekanan sampai mereka masuk ke dalam penjara. Lanjut, saudara, dikatakan lagi, tetapi kira-kira tengah malam, ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka tengah malam berdoa. Mereka tengah malam bernyanyi, mereka tengah malam memuji Tuhan. Ini adalah kuasa doa dan kuasa pujian. Amin. Ada seorang hamba Tuhan pernah katakan, bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau kita nggak suka menyanyi, nggak suka memuji Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau kita tidak suka ibadah? Karena di sana ibadah, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal para rasul kalau kita tidak belajar firman? Masa kenalan dulu, kenalan dong, om siapa ya gitu. Saya Rasul Paulus siapa ya? Gak pernah dengar. Yang saya tahu teman saya Paulus namanya, tapi copet. Bukan, saudara. Jadi bagaimana mungkin kita ada di sana kalau kita tidak belajar firman dan mulai mengenal siapa mereka? Bisa mengenal pahlawan-pahlawan iman, saudara. Kita mengenal siapa itu Daniel.
Bung Daniel bertemu dengan Daniel, kan luar biasa. Namanya siapa Om? Daniel, Nabi Daniel. Oh, saya juga Daniel. Oh, kita namanya sama Om, kan luar biasa saudara. Amin. Jadi memang kita kenal karena kita baca, kita belajar, kita dengar firman. Amin saudara. Dan saya rasa dan saya yakin saudara, Inang Boru Sinaga kan ketemu dengan para rasul di sana saudara. Nama anakku juga kau kan gitu saudara, kan luar biasa saudara. Bung Dede bilang habis stok katanya. Kayaknya nanti Bung Dede menikah bingung dikasih nama anak saudara. Takut sama. Memang seperti itu saudara. Ada kuasa doa, ada kuasa pujian. Tetap terkoneksi kepada Tuhan. Kita perhatikan dalam Mazmur 149 ayat 5. Mazmur 149 ayat 5 dikatakan, biarlah orang-orang saleh beria-ria di dalam kemuliaan. Biarlah, Mazmur 149 ayat 5, biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Amin saudara. Bahkan menjelang tidur pun kita beria-ria. Di menjelang tidur pun kita bersuka cita. Amin. Mungkin dalam doa kita ada air mata saudara. Tetapi saudara, itu menjadi bukti kita terkoneksi dengan Tuhan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Sebelum kita memejamkan mata pun kita tetap beria-ria, kita tetap bersyukur, kita tetap bersuka cita. Kita lepas semua beban untuk hari itu. Kita siap beristirahat untuk menerima lagi berkat Tuhan sepanjang malam istirahat. Amin. Itu kuasa pujian, itu kuasa doa saudara. Jalan keluar, solusi saudara, tidak harus kita telepon kanan kiri. Jalan keluar, solusi dari masalah kita bisa lewat kita berdoa, bernyanyi, dan kita istirahat. Besok pagi saudara, ada mujizat yang Allah kerjakan. Amin. Ini yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Ada beban berat, ada tuduhan saudara yang dialami Paulus dan Silas waktu itu. Tetapi mereka tahu apa yang mereka kerjakan adalah sebuah kebenaran. Apa yang mereka kerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan itu mungkin salah di hadapan orang-orang waktu itu, tapi itu tidak salah di hadapan Tuhan. Sehingga mereka mengalami pembelaan dari Tuhan. Mereka mengalami pertolongan, mereka mengalami perhatian dari Tuhan. Mereka mengalami atensi dari Tuhan. Sehingga banyak hamba Tuhan pernah katakan doa. Doa itu kepanjangannya daerah otoritas Allah. Amin saudara. Kita memberikan itu kepada otoritas Tuhan. Kita sampaikan itu kepada Tuhan dalam doa kita. Tetapi kira-kira tengah malam, dalam tekanan itu, dalam belenggu itu, dalam penderitaan itu saudara, dalam penjara itu, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Orang pun bisa mendengar doa mereka. Orang pun bisa mendengar apa yang mereka nyanyikan. Tiba-tiba Bung Andi bawa speaker gitu ke rumah gitu, dia berdoa gitu malam-malam saudara. Dijambak sama mertuanya saudara ya. Bukan saudara ya. Tetap dalam kekhusukan berdoa, memuji Tuhan bersama-sama saudara. Dan ada kuasa di sana. Ada kuasa dalam doa itu, ada kuasa dalam pujian itu. Ada perhatian Tuhan yang ditarik saudara. Ada hadirat Tuhan yang turun. Ada Tuhan yang berkemah bersama kita sepanjang malam. Ada Allah Immanuel menyertai kita. Dikala kita menyerahkan hidup kita sepanjang malam, dikala kita menyerahkan hidup kita dalam malam itu, seperti Paulus dan Silas kerjakan. Firman Tuhan di bagian lain katakan bahwa penjaga Israel tidak pernah terlelap. Tuhan kita tidak pernah terlelap. Amin saudara. Kalau saudara mungkin WA orang etikanya jam 8 malam sudah harus. Jam 9 malam mungkin nggak dijawab. Tetapi kepada Tuhan Allah kita tidak pernah terlelap. Amin. Dia selalu ada bagi engkau dan saya. Dia Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu.
Dia adalah Allah yang tidak dibatasi oleh segala bentuk situasi, saudara. Tidak harus pada jam tertentu engkau menghadap dia. Dia ada 24 jam, tinggal kita datang berdoa dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ada tekanan yang mereka alami, ada beban berat yang mereka alami. Mereka sampaikan, mereka datang kepada Tuhan. Ayat 26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Mujizat itu terjadi, saudara. Gempa bumi yang hebat. Ada action dari Tuhan. Juga kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Hal yang sama pernah terjadi, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Dikala mereka berdoa, goyanglah tempat itu, saudara. Sekalipun banyak orang, saudara, ada di luar tengah malam, goyang mang gitu, saudara. Bukan, itu beda, saudara. Itu beda model. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Diawali dengan doa, diawali dengan penyembahan. Ternyata, saudara, solusi dalam doa dan penyembahan, saudara, Allah bekerja. Amin. Kita tahu ceritanya bagaimana Gideon, saudara, di saat menghadapi banyak bangsa, ada strategi perang, itu semua dari Tuhan. Tetapi mereka hanya meniupkan sangkakala. Mereka hanya bersorak memuji Tuhan. Dan musuhnya saling menyerang. Sampai semua mati, tidak tersisa. Tugas mereka apa? Setelah mereka memuji Tuhan, setelah mereka berdoa, setelah mereka menaikkan sorak-sorai kepada Tuhan, mereka tinggal menjarah. Memang etika perang waktu itu seperti itu. Mereka menjarah apa menjadi harta benda orang lain. Kuasa doa, kuasa pujian. Kita tahu bangsa Israel saat mereka mengelilingi tembok Yeriko, saudara, mereka pada saatnya, ada kalanya mereka berdiam diri, ada kalanya mereka tidak ngomong, ada kalanya mereka tidak membalas, ada kalanya mereka tidak berbantah-bantah, ada kalanya mereka hanya berkata just do it, kerjakan saja. 7 kali mereka, saudaraku, berputar dengan diam, 1000 bahasa, saudara. Nyengir boleh, ngomong jangan, kan gitu, saudara. 7 kali mereka harus memutar tembok Yeriko, diam, saudara. Mungkin ada orang lain menggerutu, dia diam aja. Yang menggerutu boleh, silakan mundur. Mungkin begitu kata Yosua kali, kata Bu. Kita juga nggak tahu, saudara. Mari bangsa Israel putar tembok Yeriko. Tapi yang nggak bisa diam, silakan tinggal. Hanya yang bisa diatur yang boleh muter, gitu, saudara. Seharian mereka putar. Jarang juga, saudara, orang nggak ngomong seharian, saudara. Saya waduh pengen ngomong gitu, saudara. Udah gatal mau ngomong gitu, saudara. Hari ini kerja kita nggak ngomong, hanya mutar tembok Yeriko gitu. Orang yang biasa ngomong macam mana pula kawan ini? Mulut awak, katanya dia. Kau teratur mulut orang, kan gitu. Besoknya kita muter lagi sehari karena itu luas, tapi nggak boleh ngomong ya, gitu, saudara. Dan mereka taat, amin. Mereka nggak ngomong, mereka nggak ngomel, mereka nggak membantah, mereka nggak ngajarin orang, saudara. Sampai pada hari ke-7 baru mereka 7 kali. Sehingga di saat disuruh menyanyi, disuruh bersorak-sorai, disuruh berteriak, saudara, disuruh memuji Tuhan, mereka naikkan sorak-sorai kepada Tuhan, dan kemenangan menjadi milik mereka. Amin, saudara. Memang ada kalanya, saudara, ada kalanya memang harus berdiam diri, ada kalanya harus kita diam, quiet, silent. Ya, ada pepatah dalam bahasa Jawa katakan silent is golden. Londo maksudnya, saudara, bahasa Londo. Kadang diam, kadang berdiam diri, saudara. Dan ketika
ketika mereka sedang berdoa dalam bagian lain, goyanglah tempat mereka berkumpul. Tetapi apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas ayat 26, Kisah Para Rasul 16 tadi dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Catat, dikatakan apa? Bukan hanya gempa, terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Ini yang menjadi penekanan, bahwa belenggu mereka terlepas. Bahwa ikatan yang diberikan oleh dunia terlepas. Bahwa pembatasan yang diberikan oleh pasukan Roma itu terlepas. Bahwa dosa manusia, saudara, bisa terlepas oleh pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Terlepaslah belenggu mereka, pasung mereka terlepas, rantai mereka terlepas, ikatan mereka terlepas, saudara. Mereka bebas, mereka bisa berdiri dan memberitakan Injil lagi bagi banyak bangsa. Beban, tekanan, Tuhan beri jalan keluar lewat doa dan penyembahan. Bahkan pun ikatan akan apapun, saudara, itu bisa terlepas lewat doa dan penyembahan. Amin. Mungkin dalam keluarga kita, siapapun itu, kita merindukan dia terlepas dari dosanya, dia terlepas dari ikatan-ikatan yang dia sedang ikatkan diri hidupnya. Kita tidak perlu banyak ngomong, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Mungkin ada orang yang kita kasihi, saudara, kita rindu dia terlepas dari segala bentuk apapun itu. Kita bisa berdoa, kita sampaikan kepada terlepas. Saya ingin kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 19. Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 19 dikatakan, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin, saudara. Firman Tuhan diberitakan, Roh Tuhan, seperti Yesus katakan, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kita sudah mendengar berita firman Tuhan kurang lebih 2 minggu yang lalu dalam doa kita. Berbahagialah mereka yang miskin di dalam Tuhan. Amin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan yang terikat dalam dosa, yang terikat dalam pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang terikat dalam ikatan-ikatan yang tidak berkenan, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Mencelikkan mata kita, melihat karunia kasih karunia Allah, melihat masa depan yang Allah sudah siapkan, melihat sesuatu yang luar biasa ke depan, saudara, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin, saudara. Tahun rahmat Tuhan telah datang bagi engkau dan saya. Sekalipun keadaan di sekitar kita seakan-akan tidak menentu, sesuatu yang tidak kita bisa prediksi, saudara. Banyak orang meramalkan begini dan begitu. Dolar semakin tinggi, kalau sampai 17.000, 18.000, orang katakan ekonomi akan goyang. Banyak perusahaan sudah mulai meninggalkan bangsa ini, banyak PHK di mana-mana. Itu yang kita dengar. Tetapi saudaraku, firman Tuhan datang bagi kita malam ini bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Bahwa kebaikan Allah telah datang.
Banyak orang merasa tertindas, banyak orang merasa diintimidasi, banyak orang masih bingung ke depan seperti apa. Tetapi kalau firman Tuhan malam ini datang bagi kita, bahwa roh Tuhan ada pada engkau dan saya, bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang bagi kita, bahwa Dia akan membebaskan kita dari segala bentuk belenggu, lewat doa, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita kepada Tuhan, lewat hubungan kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi terikat dengan hal-hal yang lain di luar sana, saudara, tapi kita terikat kepada Tuhan. Amin. Karena tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus datang supaya engkau dan saya tidak lagi terbelenggu. Yesus datang supaya engkau dan saya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Yesus datang supaya engkau dan saya bisa diangkat dalam posisi yang Tuhan sudah tentukan. Tapi ada mungkin proses yang Tuhan mau. Tuhan mau kadang kita berdiam diri seperti bangsa Israel di zaman Yosua. Kadangkala Tuhan mau kita menyanyi memuji Tuhan seperti zaman Gideon berperang melawan Amalek. Ada kalanya mungkin kita seperti Paulus dan Silas, kita ikut prosesnya Tuhan, tapi pada waktu tertentu kita tetap dalam doa dan penyembahan kita. Amin, saudara. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan kita, dalam doa kita, dalam pujian kita kepada Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, haleluya. Seperti Yesus katakan, roh Tuhan ada padaku, sebab Ia sudah mengurapi aku. Tuhan mengurapi engkau dan saya. Roh Tuhan ada pada kita semua. Jangan biarkan roh lain mengikat engkau. Jangan biarkan roh lain, pihak lain mengintimidasi kita. Mungkin kita seakan-akan terbelenggu, tapi malam ini percayalah, tahun rahmat Tuhan sudah datang. Tahun kebaikan Allah sudah datang. Tahun perkenanan Tuhan sudah datang bagi kita. Tetap percaya, yang terbaik dari Allah akan menjadi milik